Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Wakil Wali Kota serta jajaran, terusnya para alim ulama, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan acara kita, yaitu acara bedah buku yang ditulis langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lukman Hakim yang sudah berdiri di hadapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan tentang bagaimana sesungguhnya meraih khusyuk di dalam sholat yang kita laksanakan sehari-hari. Maka narasumber yang sengaja datang dari Jakarta ke pesantren kita ini akan memberikan pencerahan secara jelas dan juga praktik bagi kita semua. Bagaimana nanti setelah acara ini, begitu kita masuk sholat zuhur, insyaallah kita juga mampu meraih khusyuk dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan saja kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Lukman Hakim untuk memaparkan secara jelas dan nyata. Kepada beliau waktu dan tempat, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Bapak Haji Bahar, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang berada di lingkungan Padang Panjang ini, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, adik-adik sekalian, serta ibu-ibu yang saya muliakan. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Khususnya pada hari ini, nikmat yang Allah anugerahkan adalah pertemuan, perjumpaan kita dalam bersilaturahim antara saya, bapak-bapak warga di lingkungan Padang Panjang ini, ya, sekaligus juga saya bisa mengenali dengan baik pesantren Serambi Mekah yang terkenal itu. Saya bersyukur sekali. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini betul-betul atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang begitu jauh dari Jakarta datang ke sini, dan saya berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, menjalin silaturahmi, di mana silaturahmi ini sekaligus juga kita saling berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman itu yang pertama. Kalau saya katakan saya seorang ustadz, saya ngajari Bapak dan Ibu sekalian, apalagi di pesantren, tidak cocok. Mengajari Bapak dan Ibu orang pesantren tidak cocok. Kenapa? Karena latar belakang saya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abel. Ya, latar belakang saya seorang pegawai bank. 20 tahun jadi pegawai bank. Kemudian setelah usia saya mencapai 40 tahun, saya harus keluar dari bank. Nah, kemudian mencari lagi yang lain untuk belajar kehidupan. Dan ternyata
di dalam perjalanannya saya benar-benar mendapatkan hikmah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa menyelesaikan beberapa buku, beberapa buku yang salah satu di antaranya yang Bapak Ibu sudah lihat tadi, buku Salat Khusyuk dengan metode 3T dan banyak buku yang lain, yang insya Allah buku-buku itu akan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya bagi warga Padang Panjang ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini awal daripada mengapa saya memilih berceramah lebih spesialis. Jadi saya memilih berceramah lebih spesialis karena Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya mengikuti ceramah dari kecil, dari muda, dari masjid ke masjid, dari literatur ke literatur, kemudian dari diskusi-diskusi yang banyak sekali. Pada akhirnya juga saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Sementara saya membutuhkan sesuatu dalam hal ini, dalam hidup ini yang bersifat praktis, realistis, dan terus berkembang, serta memberikan manfaat pada diri, keluarga, dan masyarakat. Tapi kalau hanya dengar ceramah sana, dengar ceramah sini, datang pengajian, dengar, kemudian pulang lupa, gak tahu apa yang dilakukan. Nah, sementara yang dilakukan setiap hari juga tidak pernah berkualitas. Nah, akhirnya dari perjalanan panjang itu saya memilih dua porsi yang harus saya dalami, yang harus saya praktekkan. Apa dua porsi itu? Yang pertama adalah apa yang kita lakukan setiap hari di pertimbangannya. 24 jam kita itu ngapain? Nah, bahasa Betawi itu 24 jam itu ngapain? 24 jam kita hidup ngapain? Baik dia di kantor, baik dia di rumah, baik dia di sekolah, baik dia di dapur, baik dia di jalan, baik di atas pesawat. 24 jam itu ngapain kita? Ini pertimbangan pertama. Itu yang harus saya tahu. Yang kedua, bagaimana yang 24 jam itu menjadi, ini bahasa manajemen ya Bapak dan Ibu ya, menjadi efektif, efisien, tepat sasaran, sehingga kita betul-betul akhirnya itu masuk surga. Nah gitu. Dan seperti tadi Bapak Wakil Wali Kota katakan, ujungnya itu surga. Tapi kita harus berbuat apa? Nah, setelah saya amati, saya membaca buku literatur yang banyak sekali. Kemudian saya belajar banyak sekali. Kemudian saya berguru juga banyak sekali. Saya menyimpulkan, dalam 24 jam hidup kita itu, yang kita praktekkan di dalam agama ini, masalah agama itu cuma dua akhirnya. Kita mau belajar ke Kairo, kita mau belajar ke Arab Saudi, kita mau belajar ke seluruh dunia, bergelar profesor, doktor, berderet itu keagamaan. Ujungnya cuma dua. Apa itu? 24 jam coba deh Bapak dan Ibu. 24 jam kita wajib melaksanakan sholat. Pagi sholat subuh, siang sholat zuhur, asar kita lakukan, maghrib, isya, 24 jam itu isinya sholat. Mau dia profesor kayak dia, mau dia orang awam kayak dia, mau siapa saja itu sholat. Nah, bayangkan sholat yang kita lakukan
lakukan dari umur 5 tahun sampai sekarang. Sholat. Nah pertanyaannya, sholat kita waktu kita masih belajar umur 5 tahun dengan sholat kita sekarang sama atau lebih baik? Lebih baik apanya? Nah, kalau bacaan Al-Fatihahnya paling lebih cepat. Kalau masih belajar awal kan, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah yang 5 tahun, Alhamdulillahirabbil alamin, pelan-pelan. Ya. Nah setelah umur 70 tahun, kecepatan itu meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita cuma itu yang cepat. Ya, nah ini sholat, bayangkan masih anak-anak kita baca ada tartilnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada intonasi yang menyejukkan hati waktu masih anak-anak. Begitu kita sudah tua, kecepatan tinggi karena diburu-buru dengan pekerjaan. Itu aja baru kecepatan tambah. Itu cuma 24 jam sehari yang kita lakukan sholat. Yang kedua yang kita lakukan setiap hari adalah akhlak. Ya, di rumah akhlak suami istri bagaimana? Di kantor berhadapan dengan pekerjaan, akhlak bekerja bagaimana? Kita mendidik anak, akhlak dengan mendidik anak bagaimana? Kita berhadapan dengan tetangga, akhlak bertetangga seperti apa? Kita berkomunikasi antar masyarakat, akhlak seperti apa? Kita berhadapan dengan atasan, akhlak seperti apa? Kita punya bawahan, akhlak seperti apa? Kita jadi guru, akhlak seperti apa? Kita di dapur, akhlak seperti apa? Kita punya anak lebih dewasa, akhlak kita ke anak dewasa seperti apa? Kita punya anak TK, punya anak yang masih kecil, akhlak orang tua ke anak kecil seperti apa? Itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma 2. Kalau akhlak ini tidak betul, ya nggak ada gunanya belajar sampai kopital itu setinggi langit. Nggak ada gunanya kita menghafal Quran sampai sehebat-hebatnya. Tidak ada gunanya berpidato dimanapun sebagai kita seorang kiai. Sebenarnya kiai ya, dan nggak begitu nyaman juga sih menjadi kiai itu. Ya, aduh. Karena apa? Karena amatnya bagus. Nah ini, jadi 2 itu akhlak. Ya, bagaimana berkomunikasi? Bapak dan Ibu, sampai-sampai saya pernah mengikuti yang namanya pelatihan pengasuhan anak. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan untuk pengasuhan anak. Siapa yang hadir kira-kira yang hadir siapa? Pada training pengasuhan anak yang hadir siapa? Oh, ibu-ibu semua. Bapak-bapak ada yang hadir nggak? Enggak. Itu pesertanya sangat banyak. Yang hadir laki-lakinya saya sendiri. Padahal saya sudah punya. Saya hadir belajar bagaimana sih pengasuhan anak itu. Kenapa anak pada bandel dewasanya? Apa yang terjadi dengan program pikiran pada saat bayi sampai usia 6 tahun? Apa pengaruh kata-kata kita, kata-kata orang tua terhadap anak usia-usia? Bagaimana dia nantinya menyerap kata-kata itu menjadi pribadi? Kata-kata apa
apa yang tidak boleh dikatakan kepada anak usia sekian. Dan bagaimana cara menghadapi anak-anak itu yang beraneka ragam dan sangat dinamis. Dan bagaimana caranya mendidik anak mulai dari TK itu sampai di dewasa dan seterusnya. Saya ikuti peserta semua ibu-ibu yang muda. Ya, laki-laki cuma saya doang. Nah, itu. Padahal seorang kepala keluarga inilah yang pertama kali harus dilakukan. Tidak tahu? Ya, nah betapa pentingnya akhlak itu karena dia dipakai dalam hidup cuma dua. Satu sholat, satu lagi akhlak. Belajar apapun keagamaan ini, kalau kita masih suka berbohong, ada gunanya nggak? Ya, itu. Belajar apapun keagamaan ini, kalau kita suka menipu, nggak ada gunanya. Ya, dan sebagainya. Karena itulah yang dua itu ada bukunya. Satu, tadi mengenai sholat khusyuk, mengenai akhlak namanya berkaca di diri. Itu yang harus kita bangun dalam diri kita. Ya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, konsentrasi kita di dua ini. Jadi kita pada saat kita mau belajar keagamaan ini, pusatkan dia di dua itu karena ini yang menjadi kunci. Yang dua ini tidak ada, tak berguna semua pelajaran keagamaan ini. Ya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, alasan mengapa saya mengambil spesialis. Yang pertama, saya sendiri harus seperti itu. Ya, yang kedua, saya harus bisa menjelaskan secara utuh, menyeluruh, dan bisa dipahami oleh setiap kalangan, dari mulai profesor, doktor, sampai tukang sampah. Dia begini. Ya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian tentang pemilihan. Nah pada hari ini saya ingin juga berbagi pengalaman pada Bapak dan Ibu sekalian bahwa sebenarnya pelajaran sholat khusyuk ini biasa saya lakukan dalam 2 hari, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu 2 hari. Itu kalau di total lamanya itu kira-kira 16 jam baru kita paham itu. Tapi di berbagai tempat saya dipaksa, dipaksa karena saya ngerti betul harus menjelaskan, apalagi tadi itu. Nanti setelah selesai ini, nanti secara zuhur kita sudah langsung khusyuk semua. Nah gitu ya, ini cara cepat. Nah gitu. Padahal cara cepat itu, ya, kenapa saya sebut cara cepat? Nah, ini saya tahu pada dulu. Berapa lama sih saya belajar sholat khusyuk? Nah, menurut ibu-ibu berapa lama? Ya, kira-kira berapa lama? Ya Bu? Mungkin 2 hari kali ya? Enggak ya? 1 tahun? Oh, kira-kira 1 tahun kata ibu-ibu. Ya, saya belajar sholat khusyuk kata ibu-ibu 1 tahun. Ya, saya jawab ya. Belajar sholat khusyuk saya lamanya 40 tahun. Sampai sekarang masih belajar. Ya, jadi perlu diingat nih, kalau tadi dikatakan kepala kementerian bilang begitu berat, innahala kabiratun illa ala khashiin, begitu berat sholat khusyuk itu. Ya tadi dijelasin. Nah saya belajarnya 40 tahun. Ya, itu diingat. Di dalam perjalanan itu, ya di dalam perjalanan sholat khusyuk dari umur saya kira-kira 16 tahun, dan saya tidak puas karena membohongi diri terus-menerus. Sholat kayak gini, Tuhan mana sih? Nah,
Saya sholat tapi pikiran kok kayak gini gitu. Katanya Allah melihat saya, tapi sebenarnya nggak memindahkan Allah Ta'ala. Kalau saya takbir biasanya kayaknya hambar-hambar saja. Nah itulah yang menyebabkan saya akhirnya mencari tentang sholat itu bersama kemarin sana dan nggak ketemu, nggak bisa dirasakan. Akhirnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, saya keluar dari Islam karena saya anggap Islam itu bohong. Nah ini baik itu. Tapi jangan ditiru. Ya, kalau mau busuk kayak Pak Lukman, juga saya keluar dulu dari Islam, salah besar. Ya, kalau saya bisa keluar dari Islam dan saya menjadi seorang ateis penentang Islam nomor 1 dan saya hampir diusir oleh orang tua saya dari rumah karena Al-Quran itu saya apa? Kalau perlu saya bakar-bakarin begini. Itulah saya orangnya agak ekstrim. Kalau tidak, saya katakan tidak. Kalau benar, benarlah yang sesungguhnya. Jangan menipu diri. Kalau musuh yang betul. Kalau tidak, keluar aja dari Islam ini saya, Bapak dan Ibu sudah. Ya, udah begitu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Tinggal sekarang mempelajari. Ini ekstrim saya. Ya, nah dalam perjalanan itu bermacam-macam. Ini kalau dilihat sih, usia sekian. Apa sih khusyuk itu? Macam-macam itu. Ya, melihat ke tempat sujud, terus saya lihat tempat sujud khusyuk dapat juga. Siapa? Meditasi, latihan meditasi saya bertahun-tahun, berguru meditasi, nggak dapat juga khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Oh, kita membayangkan Ka'bah. Begitu kita sholat bayangkan Ka'bah, baru-baru saya merasa itu. Oh iya ini khusyuk itu. Ternyata Tuhan itu kan bukan Ka'bah, bisa-bisa sendiri kita hilang lagi. Berguru lagi ke sini, suruh tutup kuping, hidung. Supaya kita betul-betul khusyuk, nanti tidak akan ketemu cahaya. Di dalam surah An-Nur disebutkan lakukan juga seperti itu, maka temu cahaya. Setiap sholat bayangin cahaya. Setelah saya kaji ilmu tauhid, waduh, jangan-jangan saya sendiri. Tanya ke Ustaz, dijawab seperempat jam, tidak tuntas. Macam-macam tentang khusyuk. Akhirnya 40 tahun saya harus bergumul sendiri. Setiap tengah malam, ya kebetulan saya penggemar sholat tengah malam. Jadi kebetulan aja. Jadi bukan karena soleh, bukan. Kalau orang soleh itu kan tiap hari sholat tengah malam. Kalau saya bukan. Saya itu hanya senang doang. Kalau jam 2 saya bangun dan itu saya lakukan sejak muda, hampir 40 tahun lamanya, terus. Nah itu ada kenikmatan ternyata di sana. Kebingungan saya itu dijawab di tengah malam itu. Nah lahirlah buku-buku yang saya tulis. Nah akhirnya saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Itu hasil daripada perenungan tengah malam yang lamanya 40 tahun. Termasuk konsep-konsep yang banyak tentang dunia Islam. Itu belajarnya. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian belajar di sini hanya 2 jam, cepat nggak Bu? Cepat. Pelatihan training saya jelaskan hanya 2 hari. Yang saya cari terus selama 40 tahun dipraktekkan dengan pelatihan 2 hari. Cepat ya Bu? Cepat sekali. Dan saya sajikan secara komprehensif sehingga pemahaman kita utuh tentang khusyuk itu. Itu dalam 2 hari. Karena itulah saya katakan program ini cara cepat. Nah, itu kenapa cara cepat? Ya, ini mengapa cara cepat? Nah, pertanyaan kedua.
kedua, mungkin Bapak dan Ibu boleh merenungkan sedikit. Mengapa sih saya sampai sebegitunya? Ya, kalau Ibu Bapak-bapak mungkin khusyuk, ya yang penting udah sholat gitu. Tapi saya sampai sebegitunya ngotot, ya untuk sholat ini. Tadi Pak Ustadz tadi sudah jelaskan dari Kementerian Agama, semua amal itu enggak dulu. Yang ditanya yang pertama, sholat. Tadi udah ya, begitu pentingnya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan seperti ini, sholat khusyuk itu tidak penting, sunnah atau wajib? Yang mana? Wajib. Tidak penting. Yang jawab tidak penting ada? Tunjuk? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Nah di salah satu jamaah, ya, saya bilang, Pak saya menunjuk tidak penting. Kenapa saya menunjuk? Karena sebenarnya saya nggak berani ngomong tidak penting. Padahal yang dipraktekkan itu seolah-olah itu tidak penting, cuma nggak berani ngomong. Buktinya apa? Udah 70 tahun sholat, khusyuk kan dapat. Itu artinya memang nggak penting buat dia. Ya, nih tidak penting sunnah atau wajib? Yang mana? Wajib. Nah, sudah berapa lama mengatakan bahwa sholat khusyuk itu wajib? Udah 50 tahun katanya. Bisa nggak sekarang khusyuk? Enggak. Aneh gitu ya. 50 tahun dikasih waktu belajar untuk satu kata yang namanya khusyuk, nggak bisa, aneh. Termasuk saya. Nah karena saya itulah mau belajar, mau mencari, dan mau berkorban untuk itu. Allah tunjukkan, dan setelah didapat saya akan bagikan dalam 2 hari saja. Saya mendapatkannya 40 tahun. 2 hari saja. 2 hari pun belum tentu orang mau, apalagi bayar. Ya, belum tentu mau orang. Beli buku aja belum tentu mau. Padahal ibu bapak, untuk sholat khusyuk ini saya sudah membeli ya ratusan buku. Ratusan buku tentang sholat itu saya beli, saya baca di rumah, dan dibeli dibaca semua. Terus saya harus melaksanakan pelajaran ini bertahun-tahun. Itu kenapa? Karena saya katakan tadi memang ini wajib. Ya, hari ini. Nah jadi, mengapa saya ceritakan ini Bapak dan Ibu? Supaya kita mengerti betul sikap kita terhadap khusyuk dalam sholat seperti apa. Itu yang menentukan kita bisa dan tidaknya. Kalau tidak ada kesempurnaan di dalam belajar sholat khusyuk, tidak akan pernah bisa selamanya. Apalagi kalau kita sudah cukup puas dengan membaca 1 huruf Al-Quran, kita punya pahala 10. Lah kalau dalam sholat itu kan berapa huruf? Jutaan. Sudah puas. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mencapai kekhusyukan ini. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, kenapa saya katakan ini? Jadi ini kekhusyukan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Yang pertama, tanpa landasan pengertian ini, kita tidak akan pernah mau belajar dulu-dulu. Nanti kan Pak Luhman ini sampai 40 tahun, begitu belajarnya aja jadi. Oh berarti kalau saya dengan pimpinan 2 hari aja, jauh lebih mudah gitu. Oh kalau gitu memang khusyuk itu harus diperjuangkan. Nah ini dulu yang penting. Ya, tanpa motivasi ini tidak akan pernah ada gunanya ceramah di sini. Ya,
Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk dimengerti sampai akhirnya saya merumuskan dalam metode tumakninah, tafakur dan tadabbur. Ya. Nah yang berikutnya adalah kenapa sih khusyuk itu penting sekali buat kita? Ini penting betul. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada 6 jenis sholat. Nah ini mesti diketahui dulu. Ada 6 jenis sholat dalam Al-Quran ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan sholat mabuk. Pernah dengar nggak Bu? Sholat mabuk. Nah, kalau gitu saya sebutin ayatnya. Ya, karena ini ada di buku. Jadi kalau ibu udah punya buku, ini halamannya 41. Ya, ada 6 jenis sholat. Yang pertama adalah sholat mabuk. Pernah dengar nggak Bu? Pernah ya? Oh, baru di sini. Oh, kan? Udah lama belajar Quran. Udah lama sholat, lama. Baru tahu sholat mabuk? Iya. Ya. Jadi mengapa saya gigih untuk mencari ini? Karena ada jenis sholat. Yang pertama sholat mabuk. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 42. Surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti